Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ada 3 amalan yang amalan ini sangat besar pahalanya dan tidak mengetahui besar pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala amalan ini kelak menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Amalan itu adalah yang pertama, al-afu 'anin nas, memaafkan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atum mithluha." Dan balasan untuk kejelekan adalah kejelekan yang semisal. Seandainya kita dizalimi atau dipukul tanpa hak, maka diperbolehkan kita membalas, asalkan setimpal. Bahkan ayatnya itu berkata, al-aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wasinna bisinni wal juruha qisas. Mata dibalas dengan mata, telinga dibalas dengan telinga, hidung dibalas dengan hidung. Bahkan nyawa dibalas dengan nyawa. Itulah qisas. Kita bicara tentang syariat, hukum syariat. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Di dalam qisas itu ada kehidupan bagi orang-orang yang ulil albab. Wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atum mithluha. Dan balasan untuk kejelekan adalah kejelekan yang semisal. Kita dizalimi, dipukul orang tanpa hak, maka diperbolehkan untuk membalas asalkan setimpal. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berkata, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya itu menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua adalah as-sabr, bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang bersabar di dunia, bersabar menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bersabar menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas takdir, qada dan qadar, baik yang dia senangi atau yang tidak dia senangi, dia bersabar. Maka balasannya adalah disempurnakan pahalanya bighairi hisab, dengan tanpa hitungan, tidak terhitung. Kemudian amalan yang ketiga adalah as-shaum. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amalin ibni Adam lahu. Setiap amal anak Adam itu untuk dirinya. Masing-masing kita beramal untuk diri kita. Dan balasannya Allah akan memberikan pahala dengan melalui perantara malaikat. Illa as-shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajri bihi. Karena puasa itu hanya untukku dan akulah yang akan membalasnya kelak. Wa yunadi munadi fi yaumil ba's. Maka kelak di hari perhitungan, di hari kiamat, ada yang menyeru, memanggil-manggil. Aina dini ajrahum 'ala Allah. Di manakah orang-orang yang pahalanya menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala? Fa yaqbalu sabirun wa yaqbalu shaimun wa yaqbalu al-'afu 'anin nas. Maka menyambutlah panggilan dari penyeru itu orang-orang yang bersabar, orang-orang yang memaafkan sesama manusia, dan orang-orang yang senantiasa bersabar, orang yang senantiasa berpuasa. Kaum muslimin rahimakumullah, Nabi SAW bersabda, "Atakum syahru Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faradallahu alaikumus siyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana ayat dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman,
Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kata Nabi SAW, puasa Ramadan ini menghapus dosa-dosa kita. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan imanan karena iman, wahtisaban dan ihtisab. Ihtisab ini para ulama mengatakan maknanya adalah hanya mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, karena mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Di dalam hadis yang lain, ketika datang bulan Ramadan, Nabi SAW bersabda, ketika datang bulan Ramadan, maka ada penyeru yang memanggil-manggil. Ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang mengharapkan kebaikan, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bulan penuh dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang mengharapkan kebaikan, aqbil, maka sambutlah bulan ini, ambillah bulan ini, sambutlah dengan iman, sambutlah dengan ketakwaan, sambutlah dengan amal terbaik. Kemudian penyeru itu juga memanggil, wa ya baghiyasyar, wahai orang-orang yang senantiasa berbuat kejelekan, senantiasa berbuat kemaksiatan. Telah datang bulan Ramadan, bulan penuh dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, bulan penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Aqsir, maka aqsir, kurangi maksiat. Jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tutup pintu-pintu maksiat di bulan Ramadan. Oleh karenanya berapa banyak orang yang ketika masuk bulan Ramadan dalam keadaan penuh dengan dosa, bahkan hina, akan tetapi setelah keluar Ramadan dia menjadi para solihin, dia menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya bulan Ramadan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wallahu utqa'u minan nari wa dzalika kulli lailatin, dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan nama-nama di dalam daftar neraka di setiap malam-malam Ramadan. Dan itu Allah lakukan di setiap malam Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, masing-masing dari kita, fulan bin fulan, sudah tercatat namanya di dalam neraka atau di surga. Tercatat masing-masing dari kita, tercatat di dalam neraka mungkin karena maksiatnya. Akan tetapi di malam-malam Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala bebaskan nama-nama orang yang ada di dalam daftar neraka. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita dimasukkan termasuk golongan orang tersebut. Maka dari itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap agar nama-nama kitalah yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari daftar neraka di malam-malam Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua agar kita diberikan kemudahan untuk senantiasa beramal di bulan Ramadan ini dengan amal terbaik kita, dengan sedekah terbaik kita, dengan qiyam terbaik kita, dengan puasa terbaik kita, dan mudah-mudahan dengan berkahnya bulan Ramadan ketika kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap dalam keadaan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.